bertanya atau mau ditanya nih? Saya mau bertanya, Bang. Mm-mm. Di mana dasarnya kita atau orang Abang, kepercayaan Abang sebagai Islam, saya dengar bahwasanya Islam itu cinta damai. Halo. Ya, namun ketika kita melihat fakta-fakta ya dari beberapa kelompok, masih banyak yang intoleran ya. Kita bisa dapat melihat kasus-kasus yang terjadi akhir-akhir ini. Kenapa mereka membenci yang bukan sesama mereka? Terus pertanyaannya, Bang, kan Islam itu kan cinta damai. lalu Nah, kenapa masih ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka atau yang intoleran terhadap baik, yang berbeda kepercayaan terhadap mereka? dari perkataan Anda saja seharusnya dapat dicerna udah Islam itu cinta damai. Kan gitu. Ajarannya cinta damai. Anda tahu ajarannya cinta damai. Tetapi penganutnya kata Anda bla 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 seperti ini seperti itu. Kira-kira yang salah agamanya atau penganutnya? Itu yang saya pertanyakan, Bang. Artinya apa? Oknum yang kayak gitu, Bang. Kenapa bisa begitu, Bang? Banyak, Bang, pengaruh lingkungan, banyak pengaruh lingkungan atau pengajaran yang salah, banyak dampak-dampaknya yang kayak gitu. Oh, berarti salah penafsiran ya tentang Salah penafsiran bisa. Al-Quran, isi Al-Quran dan hadis-hadis. Sebenarnya, Bang, kalau salah penafsiran saya katakan iya kayak gitu. Masa kalau di Al-Qur'annya kita temui bunuhlah orang-orang kafir itu. Kalau kita terapkan di Indonesia, mungkin Abang hari ini nggak akan hidup kan? Itu salah tafsir kayak gitu. Jadi nanti kalau ketemu orang kafir keluar rumah, mana orang kafir nih, saya bunuh aja. Itu salah penafsiran kayak gitu. Ada penjelasannya bahwa ayat tersebut ya ketika perang Tabuk, perang Uhud, perang Badar, kayak gitu. Ketika di peperangan, bukan ucuk-ucuk kita hidup damai lalu keluar rumah nantang, hei mana Kristen, mana kafir nih, mau saya bunuh. Quran saya bilang bunuhlah orang-orang kafir itu. Kan nggak jelas ini manusianya. Negara republik. Kira-kira artinya iya. Artinya yang pertama sesuai dengan sila kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apapun kepercayaan mereka, sebenarnya sih agama itu menurut saya, Bang, ya, agama itu bukan itu yang menyelamatkan kita, namun iman kita masing-masing, siapapun mereka. Tetapi kalau kita teguh dalam iman, itu yang menyelamatkan kita dan kita diposisikan di hukum. Baik, Bang. Abang paham nggak apa yang dimaksud dengan agama? Agama berasal dari kosakata apa, Bang? Kalau agama agar tidak kacau, Bang. Tidak kacau, dari bahasa Sanskerta. Ya, gimana kita mau beriman ya, Bang, ya, kalau tidak diatur oleh agama. Ya. Susah kita mau beriman kalau tidak diatur oleh agama. Agama itu mempunyai aturan untuk seluruh aspek kehidupan kita di setiap harinya, kan gitu. Nah, agar kita beriman. Artinya apa? Betul, agama tidak menyelamatkan kata Anda, tapi iman. Tapi iman tanpa agama zong, Bang. Zong. Kan gitu. Jadi harus memilih juga agama, harus juga memilih din gitu. Harus punya pendirian kita. Iya, Bang. Harus punya pendirian.
Kalau saya tanya tentang Bible abang boleh nggak? Boleh bang, boleh. Nanya apa nih teman-teman? Nah, pertanyaan berat, sedang, lawak atau kayak gimana nih ya pertanyaannya? Banyak saya pertanyaan masih. Sebentar, saya mau tanya kepada abang kayak gini bang ya. Apakah betul Paulus itu seorang dosen? Kalau Paulus bang, kebetulan juga nama saya Paulus. Oh Paulus sama, tapi nggak mirip ya, nggak mirip. Nah, Bang Paulus ya, apakah Paulus itu? Aduh lupa lagi pertanyaannya saya tadi. Masya Allah, bisa lupa sama pertanyaan. Apa pertanyaannya tadi, teman-teman? Berapa? Bentar ya. Kok lupa saya dengan pertanyaan? Oh iya, apakah Paulus itu seorang dosen? Apakah Paulus itu seorang dosen? Sebenarnya tidak dimuat di dalam Alkitab itu bahwasanya Paulus itu adalah sebagai dosen, namun sebagai pengajar bang. Pengajar. Ya, Tapi kenapa di kitab Anda ada kosakata ruang kuliah? Ruang kuliah itu kita mengetahui ruang dari mahasiswa atau mahasiswi yang sedang berkuliah kan gitu, belajar. Untuk sepengetahuan saya bang, itu tidak ada di dalam kitab atau di Alkitab kami tentang ada bang. Abang kagak tahu ada di kitab Anda. Ya di mananya bang? Nih saya bukakan ya. Nih bang, ya. Nih. Bang, ya. Ini kisah para rasul ya 19 ya. 8 sampai 12. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di Efesus dan mengajar dengan berani. Paulus berusaha meyakinkan orang-orang Efesus dengan kerajaan Tuhan. Beberapa di antara mereka ada yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan dengan kebenaran yang telah disampaikan oleh Paulus. Ya, justru mereka mengumpat-ngumpat Kristen jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itulah Paulus memilih untuk meninggalkan mereka dan memisahkan para muridnya dari mereka. Dan ya nih, setiap hari Paulus berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ya, sepertinya ini adalah sekolah teologi pertama yang didirikan di muka bumi ini. Klaim pula. Mengklaim pula ini. aduh. Kayak gimana? Boleh saya tanggapi. Sesuai yang saya sampaikan tadi bahwasannya Paulus itu sebenarnya bukan dosen. Namun itu dalam penerjemahan saya tanda kutip tadi bahwa saya jelaskan bahwasannya Paulus ini adalah pengajar, ya, pengajar yang memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Nah, ketika dia berbicara di beberapa kota, baik itu di daerah Korintus atau di mana-mana lah, ada beberapa kota yang dia kunjungi. Namun sesuai dengan tadi yang abang bilang, di bab di ayat 9 ya? Iya. Atau di 11 12 tuh, 12. 11 orang 12. membawa tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyap. Bukan itu. Oh, ya. Kisah para Rasul 19. Ya. Ayat
8 sampai 12. 9 bang, 9 bang. Ya, Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di wilayah Tiranus. Nah, ini berbicara bukan sebenarnya sih bang, di saat itu bukan hanya orang-orang yang tidak percaya, bukan hanya juga orang-orang yang percaya pada saat itu. Namun ketika beliau atau Rasul Paulus berbicara, banyak yang juga menurut sama dengan kita sampai sekarang ini. Artinya kembali pada keyakinan, kepercayaan kita masing-masing tentang agama itu. Ya, bagaimana pemahaman kita? Karena agama itu tergantung pada pribadi masing-masing. Apakah dia itu betul sama dengan abang juga? Artinya abang bersiteguh dengan agama abang, begitu juga kami sebagai non-muslim. Jadi Bang, itu sebenarnya saya nggak perlu panjang begitu jawabannya. Ya, akhirnya kita jadi berputar-putar dan nggak paham. Kan seperti itu. Yang kita pertanyakan, ya, kalau kata Anda dia bukan seorang dosen, tetapi di situ ada ruang perkuliahan. Mana sisa bangunan universitasnya gitu? Nah, kalau kita terlalu panjang berbicara dengan hal itu bang, karena kan dari tahun artinya itu Paulus muncul ketika para atau Yesus Kristus sudah naik ke surga, sudah mati dan naik ke surga. Maka murid-muridnya yang 12 orang itu mereka mengajarkan, dan setelah itu kan datanglah Paulus, lahirlah seorang nama, karena Paulus sebelumnya bukan Paulus namanya sebelumnya, tapi Saulus. Saulus ini sebenarnya itu pengkhianat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran umat Kristiani. Namun ketika mereka datang kepada beliau, maka dia bertobat dan dijadikan namanya sebagai Paulus itu bang. Bang, yang saya tanyakan tadi kepada Anda simpel loh. Ya. Kan sangat simpel seperti itu, masa jawabannya panjang kali gitu. Aduh bang, makanya coba diperhatikan ketika saya bertanya agar tidak lepas konteks gitu loh bang. Ketika abang menjawabnya lepas konteks, saya bingung jadinya mau menanyakan nanti lepas lagi konteksnya. Yang saya tanyakan kan ruang bangunannya di mana, peninggalannya, universitasnya apakah dapat ditunjukkan dari Google atau sejarah peninggalan ataupun dari kitab Kristen, ada alamat atau entah apa itu gitu. Sebagai pemahaman saya bisa juga menjelaskan di mana dan ini karena konteksnya di mana bangunannya itu ya kan. Jadi sampai sekarang saya masih belum mendapatkan informasi tentang itu bang. Itu aja sih. Baiklah kalau kayak gitu, nggak perlu saya paksa ya. Yang penting mau jujur gitu. Nah oke lah kalau kayak gitu bang. Ya sip lah. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi? Itu bunyi HP ya bang ya? Iya, seperti mengganggu banget gitu. Iya. Nah, sepertinya tidak ada lagi sih yang perlu saya pertanyakan. Hanya saja saya menyampaikan ya pesan-pesan, walaupun baik itu muslim maupun non muslim. Artinya kita hidup di dalam sebuah negara. Walaupun diskusi ini tentang ini, tapi jangan kita ada rasa kebencian. Ini hanya juga sebagai membuka wawasan dan pola pikir kita bagaimana tentang agama masing-masing, dan kembali pada iman masing-masing dan kepercayaan masing-masing. Itu aja Pak. Oke ya bang ya atas diskusinya ya. Oke siap bang. Selamat malam.
ya saling toleransi. Iya, minta carikan bahan